Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Negara Republik Indonesia yang ke-77, di sini saya menyajikan video tentang kisah salah satu korban dari peristiwa G30 SPKI, untuk saling mengingatkan, agar supaya kita senantiasa mengingat jasa-jasa pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa, dukung juga channel saya, agar makin berkembang, dan makin semangat, untuk membuat video-video baru, tentang sejarah-sejarah yang ada di negara Indonesia, maupun selain dari negara Indonesia. Cara dukungnya dengan mengklik tombol like, komen, subscribe, dan share. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, tanggal 20 Juni tahun 1920 sampai 1 Oktober tahun 1965, adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia. Ia merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Suprapto, yang lahir di Purwokerto, tanggal 20 Juni tahun 1920, ini boleh dibilang, hampir sesuai dengan Panglima Besar Sudirman, usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Pendidikan formalnya, setelah tamat Mulo, setingkat SLTP, adalah AMS setingkat SMU, bagian B, di Yogyakarta yang diselesaikannya, pada tahun 1941. Sekitaran tahun itu, pemerintah Hindia Belanda, mengumumkan milisi, sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika itulah, ia memasuki pendidikan militer, pada Koninklijk Militair Academy, di Bandung. Pendidikan ini tidak dapat diselesaikannya sampai tamat, karena pasukan Jepang sudah keburu mendarat di Indonesia, dan oleh pihak Jepang, ia ditawan dan dipenjara. Akan tetapi, kemudian ia berhasil melarikan diri. Selepas pelariannya dari penjara, ia mengisi waktunya dengan mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, Latihan Keibodan, Seinendan, dan Shuishintai, dan setelah itu, ia bekerja di kantor pendidikan masyarakat. Di awal kemerdekaan, ia merupakan salah satu seorang yang ikut turut berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Selepas itu, kemudian ia masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat TKR di Purwokerto. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara, sebab sebelumnya, walaupun ia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang, seperti di Cilacap, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Selama berada di ruang lingkup Tentara Keamanan Rakyat TKR, ia mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu, pasukannya dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga merupakan salah satu orang yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, dia sering berpindah tugas. Pertama-tama ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial T&T 4 di Ponegoro di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Staf Angkatan Darat, dan kemudian ke Kementerian Pertahanan. Setelah pemberontakan PRRI Permesta padam, ia diangkat menjadi Deputi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera, yang bermarkas di Medan. Selama di Medan, tugasnya sangat berat sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi. Berikut adalah tanda jasa yang dimiliki Letnan Jenderal R. Suprapto. 1. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, tanggal 10 November tahun 1965. 2. Bintang Gerilya. 3. Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia. 4. Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun. 5. Satya Lancana Perang Kemerdekaan 1. 6. Satya Lancana Perang Kemerdekaan 2. 7. Satya Lancana GOM 1. 8. Satya Lancana GOM 2. 9. Satya Lancana GOM 3. 10. Satya Lancana Sapta Marga. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Apabila di dalam penyajian video ada yang kurang, silakan menuliskan kekurangannya di kolom komentar, agar saya dapat memperbaikinya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan.